Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Waru, Cabang Malang yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Keluargaku Bertumbuh. Minggu yang baru menjadi kesempatan bagi kita sekalian untuk dapat memulai kembali kehidupan dengan penuh semangat. Kehidupan yang mungkin kita rasakan berat di minggu yang lalu, kiranya menjadi sebuah pengalaman yang baik, dan minggu ini akan kita terus jalani dengan penuh semangat dan sukacita. Saya berharap saudara duduk bersama dengan keluarga pada hari ini untuk dapat sejenak belajar firman Tuhan dan berdoa bersama pada malam hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas hari ini di mana Engkau sudah menyertai kepada kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu untuk dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu untuk dapat membangun satu komunikasi yang baik antar anggota keluarga, supaya kami bisa bertumbuh menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur menyerahkan waktu dan juga hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 13 ayat yang ke-10. Amsal 13 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian: keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Sekali lagi, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Judul renungan pada hari ini adalah menghargai pendapat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa kini seluruh masyarakat dunia masuk kepada satu keadaan di mana berpendapat dapat dilakukan secara bebas. Dari anak kecil, remaja, pemuda, dan dewasa, mereka semua diberi akses untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi masukan, pendapat, atau bahkan kritikan. Pada umumnya, ada banyak orang menggunakan sosial media untuk mengutarakan apa yang menjadi pemikirannya. Namun, tidak jarang konflik terjadi ketika seorang menyampaikan pendapatnya. Ada orang-orang yang sama-sama pintar, beradu ilmu, dan kemudian berujung kepada sebuah debat yang begitu hebat. Perbedaan pendapat dapat menyebabkan perselisihan, menyerang, menjelekkan, menjatuhkan, dan bahkan sampai memfitnah orang lain. Jika kita menarik realita ini kepada kehidupan keluarga kita, pastinya kita pun pernah mengalami masa atau waktu di mana anggota keluarga mengalami perbedaan pendapat. Sebagai keluarga Kristen yang mendasarkan kehidupannya dengan kebenaran firman Tuhan, mari kita bisa belajar bersama tentang kasih yang harus dilakukan ketika membangun komunikasi antar anggota keluarga. Yang pertama, mari kita belajar untuk rendah hati. Belajarlah untuk rendah hati. Ada di ayat yang ke-10 bagian A. Komunikasi yang baik dapat terjadi apabila kedua pihak memiliki kerendahan hati satu sama lain untuk mendengar dan menyampaikan pendapatnya dengan lemah lembut. Namun, bagaimana jika orang yang berbicara dengan kita menyampaikan pendapatnya dengan nada yang tinggi atau dengan ekspresi kemarahan? Saudara yang tahu tentang arti kerendahan hati haruslah dapat mendengarkan dengan penuh kasih dan menghindari dengan meresponi secara emosional, karena pada akhirnya nanti pasti akan terjadi pertengkaran kalau emosi bertemu dengan emosi. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam menghargai pendapat seseorang, kita perlu untuk belajar menahan diri supaya kita tidak terjatuh kepada kesombongan. Ada banyak orang-orang yang merasa dirinya pandai dan banyak pengalaman, sehingga mereka tidak dapat menerima masukan, nasihat, atau pendapat dari orang lain.
Jika terjadi demikian, kita perlu untuk melihat kepada diri kita. Apakah kita sudah belajar menjadi rendah hati atau belum? Demikian pula di dalam kehidupan berkeluarga. Antara suami, istri, dan anak, semuanya harus belajar untuk mentaati firman Tuhan, yaitu rendah hati. Sehingga komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari tidak dipimpin oleh kedagingan kita, melainkan oleh firman Tuhan. Orang tua pasti jauh lebih punya banyak pengalaman dibandingkan anak-anak. Namun, janganlah mudah untuk menyalahkan, melainkan berilah nasihat-nasihat kepada anak saudara yang menguatkan dan sampaikanlah dengan penuh kasih. Demikian juga dengan anak-anak. Ketika berdiskusi dengan orang tua, jangan pernah menjadi sombong dan sok pintar, sehingga saudara menyebut orang tua itu ketinggalan zaman, gak modern, atau lain sebagainya. Namun dengarlah nasihat orang tua, dan sampaikan pendapatmu dengan penuh hormat. Orang tua dan anak-anak, marilah kita belajar untuk menjadi rendah hati. Kemudian yang kedua, mari kita belajar untuk berhikmat. Ada di ayat yang ke-10 bagian B. Belajarlah untuk berhikmat. Keputusan-keputusan yang diambil di dalam kehidupan ini didasarkan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut dapat berasal dari diri sendiri, tetapi juga bisa berasal dari orang lain. Biasanya orang lain memberikan saran, nasihat, atau masukan supaya kita dapat memutuskan dengan sebuah kemantapan. Namun, apa yang terjadi kalau kita merasa mampu dan mengandalkan kekuatan sendiri? Pasti ada waktu di mana hasil dari keputusan kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Orang Jawa bilang hasilnya meleset. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan saudara perlu belajar untuk dapat berhikmat. Langkah pertama untuk memperoleh hikmat adalah memohon pimpinan Tuhan, supaya kita diberikan pikiran dan hati yang jernih, supaya keputusan yang diambil adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan langkah selanjutnya adalah meminta saran kepada orang-orang yang kita percaya. Mengapa meminta saran? Karena kita menyadari bahwa kita ini ada banyak keterbatasan, dan kita tidak boleh menjadi sombong. Di dalam kehidupan berkeluarga, mari saya dan saudara bisa menaruh rasa percaya antar satu anggota keluarga dengan yang lainnya. Ketika semua anggota keluarga membangun kedekatan kepada Tuhan dan menjalin keterbukaan untuk dapat menerima masukan dari anggota keluarga yang lain dengan kasih, maka kita akan dapat mengambil satu keputusan yang baik untuk kehidupan pribadi ataupun keluarga. Bahkan, saya dan saudara akan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam keluarga dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Sebagai kesimpulan, kita perlu memahami bahwa berpendapat dapat menguatkan, namun juga dapat memunculkan permasalahan. Di dalam kehidupan Kristiani, kita hendaknya selalu senantiasa belajar untuk dapat membangun komunikasi yang baik dan sehat atas dasar firman Tuhan. Mari kita belajar untuk menjadi anggota keluarga yang rendah hati dan berhikmat, sehingga kita dapat saling menghargai dan bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Pertanyaan yang bisa saudara diskusikan bersama dengan keluarga pada hari ini. Apa sikap negatif yang perlu saudara ubah supaya saudara bisa menjadi rendah hati dan berhikmat? Apa sikap-sikap negatif yang perlu saudara ubah supaya bisa menjadi rendah hati dan berhikmat? Demikian renungan kita pada hari ini. Selamat bertumbuh keluargaku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.